Jika kita bicara soal film aksi dengan dialog cerdas, karakter-karakter eksentrik, dan plot yang penuh kejutan, satu nama yang pasti muncul adalah Guy Ritchie. Sutradara asal Inggris ini dikenal dengan gayanya yang khas, penuh ketegangan, humor sarkastis, dan alur cerita yang selalu membuat kita tertarik untuk terus menonton. Dari jalanan penuh kriminal di London hingga cerita epik tentang legenda dan perang, Ritchie membawa kita ke berbagai dunia yang menegangkan dengan sentuhan yang selalu terasa berbeda. Guy Ritchie telah menjadi ikon dalam dunia perfilman. Dari debut yang mendobrak, hingga proyek-proyek terbaru yang penuh kejutan, Guy Ritchie telah menciptakan jejak yang tak tergantikan di dunia perfilman modern. Berikut beberapa film buatan Guy Ritchie yang paling menonjol, beserta aspek menarik dari masing-masing film. If you can't see value here today, you're not up here shopping, you're up here shoplifting. Bacon. Did you say £10? That's a bargain, I'll take one. Eddie. You two, join me in my office. Fat Man. Oi! Soap. 4 friends. That's my 25 grand. With a money-making scheme. Debut besar Ritchie datang pada tahun 1998 dengan film Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Easy. Ceritanya mengikuti 4 pria muda yang terjebak dalam dunia kriminal setelah kalah dalam permainan kartu yang gagal. Film ini memadukan cerita yang rumit dengan karakter-karakter eksentrik dan dialog cepat yang memancing tawa. Sebuah perpaduan sempurna antara humor dan kekerasan yang membuat Ritchie langsung jadi sorotan. Frankie Four Fingers has a diamond the size of a fist. 86 carats. Do you know something that I don't? Jeez, it's flawless. 2 tahun kemudian, Guy Ritchie melanjutkan kesuksesannya dengan Snatch yang dirilis tahun 2000. Kali ini, dia menambah skala dengan aktor-aktor besar seperti Brad Pitt. Film ini tentang perampokan berlian yang kacau, ditambah dengan petinju Gypsy dengan aksen yang tidak dapat dipahami. Ritchie mengemasnya dengan gaya yang lebih cepat, lebih stylish, dan lebih berani. Humor gelap serta plot yang penuh tikungan membuat film ini menjadi salah satu yang paling dicintai para penggemarnya. The only man who knew the combination. You just shot. Satisfies frame furniture and scarfer cushions with matching chocolate covers. Did you understand a single word of what he just said? People ask the question, what's a rock and roller? And I tell them, we all like a bit of the good life. Some the money or the fame, but a real rock and roller. Mengembalikan Guy Ritchie ke dunia kriminal London, Rock'n'Rolla yang dirilis tahun 2008 menyoroti bisnis real estate yang dikendalikan mafia. Karakteristik dialog cepat, plot bercabang, serta pemeran ansambel yang solid, termasuk Gerard Butler dan Tom Wilkinson, membuat film ini mendapatkan banyak pujian. Film ini menyoroti obsesi terhadap kekuasaan dan keserakahan di dunia kriminal modern. You know what they call a real Rock and roller. Rock and roller? Rock and roller. rock and roller. Sherlock Holmes. Mr. Holmes, you must widen your gaze. You underestimate the gravity of coming events. Tomorrow, at midday, the world as you know it will end. Tahun 2009, Guy Ritchie membawa sesuatu yang berbeda, Sherlock Holmes. Dengan Robert Downey Jr. sebagai detektif legendaris dan Jude Law sebagai Dr. Watson, Ritchie merevolusi karakter klasik ini dengan aksi, humor, dan kecerdasan modern. Sherlock Holmes versinya adalah jenius yang bisa bertarung, penuh kalkulasi dalam setiap langkah, dan tetap mempertahankan sifat eksentriknya. Adegan-adegan slow motion ketika Holmes menganalisis serangan lawan adalah salah satu ciri khas Ritchie yang membuat film ini berbeda dari adaptasi Sherlock lainnya. Film ini begitu sukses hingga dibuat sequelnya, Sherlock Holmes, A Game of Shadows, di tahun 2011, yang menambahkan lebih banyak aksi dan konspirasi. I'm knee deep in the single most important case of my career. The clues point in one direction. Professor James Moriarty. Are you sure you want to play this game? I'm afraid you would lose. What are we doing down here? We are waiting.
I'm on my honeymoon! Are they still following us? Setelah membangun reputasi dengan film-film aksi kriminal, Ritchie mencoba tantangan baru dalam genre lain. The Man from U.N.C.L.A., rilis tahun 2015, adalah film spionase bergaya retro, yang memadukan humor ringan, aksi penuh gaya, dan chemistry yang kuat antara Henry Cavill dan Armie Hammer. Adaptasi serial TV klasik tahun 60-an, menampilkan agen mata-mata Amerika dan Rusia yang harus bekerja sama selama era Perang Dingin. Gaya visual yang elegan, pakaian vintage, dan dialog cerdas menonjol di sini. Film ini lebih ringan dan bergaya dibanding karya kriminal sebelumnya, namun tetap mempertahankan ketegangan yang seru. Ritchie sekali lagi menunjukkan kemampuannya dalam menciptakan aksi yang stylish dan menghibur. I'll let you tag along. How did you get the invitation to my party? I stole it. So you're a thief. I hope you wear a mask. Sometimes. Just never when I'm stealing things. Listen to me. I need you to do as I tell you. I need to get you and the boy away from here. Tidak puas hanya di genre aksi kriminal, Ritchie pun menggarap kisah fantasi epik dalam King Arthur, Legend of the Sword, rilis tahun 2017. Ritchie mengubah legenda klasik ini menjadi film aksi yang cepat dan penuh efek visual spektakuler. Meski tidak diterima dengan baik oleh semua penonton, film ini memperlihatkan bagaimana Ritchie tetap bisa memberikan sentuhan unik pada kisah klasik. Ritchie membawa gayanya yang modern dan edgy ke dalam kisah legendaris Raja Arthur. Menggabungkan elemen fantasi dengan kecepatan penyutradaraan yang khas, film ini menonjol dengan visual efek yang besar dan soundtrack yang energik. Walaupun tidak diterima dengan baik oleh kritikus, film ini memberikan pandangan unik terhadap kisah klasik Arthur. Don't worry, you'll soon understand what all the fuss is about. Are you scared? I think I can manage. You should be scared. Whatever it takes to hunt him down. If I go down, you follow him. If he goes down, you follow me. You want him to think big? Give him something big to think about. You wanted the prophecy. This is your prophecy. The man who pulled sword from stone. Behold, you're born king. You stumbled upon an opportunity. I can make you rich. Kemudian, pada 2019, Ritchie mengejutkan banyak orang dengan menyutradarai versi live action Aladdin. Meski jauh dari tema kriminal yang biasanya ia garap, Ritchie membawa energinya ke dalam film Disney ini, menggabungkan musikal yang meriah dengan humor dan aksi yang penuh warna. Film live action adaptasi dari animasi Disney yang sangat terkenal. Ini adalah proyek besar pertama Ritchie di ranah film keluarga. Menariknya, Ritchie berhasil mempertahankan beberapa elemen aksinya sambil memadukan warna-warna cerah dan musikal yang mencerminkan dunia Disney. Will Smith sebagai Genie membawa elemen humor yang dinamis. I want you to play a game with me, Ray. I don't want to play a game. Oh, please. No. I said play a game with me, Raymond. Right. Lovely. Kembali ke akarnya, Ritchie menyuguhkan kita The Gentleman. Di tahun 2019, film kriminal penuh gaya yang menyegarkan kembali suasana seperti Lock, Stock, dan Snatch. Cerita tentang seorang pengusaha narkoba kelas atas, yang ingin menjual kerajaan bisnisnya, tapi dihadang oleh banyak pemain besar lainnya yang mau merebut kekuasaannya. Dialog yang penuh dengan sarkasme, karakter-karakter eksentrik, dan plot twist yang rapi membuat film ini mendapat banyak pujian.
Gaya cerita yang berlapis-lapis khas Ritchie ada di sini, membuat penonton terus terhibur. But our protagonist is a hungry animal. You ready? Ready. Pada tahun 2021, Ritchie merilis Wrath of Man, film yang lebih serius dan penuh aksi brutal dengan Jason Statham di garda depan. Ini adalah film balas dendam yang gelap, dengan plot yang penuh dengan tikungan dan keintensitasan emosional yang jarang terlihat dalam karya-karyanya sebelumnya. Jason Statham berperan sebagai pria misterius yang bekerja di perusahaan pengangkut uang setelah insiden perampokan. Plot twist, kekerasan, dan ketegangan intens jadi bumbu utama film ini. Meski terasa lebih gelap, kita tetap bisa merasakan gaya penyutradaraan Ritchie yang penuh dengan strategi cerdas dan eksekusi ketat. Guy Ritchie itu ibarat koki yang selalu punya resep spesial, apapun bahan yang dia pakai, hasilnya tetap enak. Humor sarkastis, gaya editing cepat, dan dialog cerdas adalah bumbu andalannya yang bikin film-filmnya selalu punya rasa tersendiri. What I'm hearing is, you think you've done everything. I can see it's gonna be a long night. It's gotta be an inside job. I can do it in 2 weeks. You only wish you could do it in 20 years. What I do, Beric, right? You're possessing a unique set of skills. You said it was clear. I said the front was clear. Front, back, right, wrong. Di tahun 2023, Guy Ritchie merilis Operation Fortune, Ruse de Guerre, yang membawa kita kembali ke dunia agen rahasia, dengan intrik global dan karakter-karakter yang penuh karisma. Film ini merupakan aksi spionase yang menggabungkan elemen humor dan intrik ala mata-mata. Dibintangi oleh Jason Statham, film ini membawa cerita penuh aksi dengan twist yang menghibur, menunjukkan gaya Ritchie yang semakin matang dalam memadukan humor dengan ketegangan. Film ini berkisah tentang seorang mata-mata yang harus mengambil kembali perangkat berteknologi tinggi yang dicuri, sebelum seorang pedagang senjata dapat menjualnya kepada penawar tertinggi. Sexually. What happened? You recognize your Orson Fortune. That is a sexy name. Cover's blown. What do I do? The movie star's gonna melt. You stop Danny Francesco. You stop Brent Simmons! You let me worry about that. What are you gonna do with that? I'm gonna shoot at them, Danny. So you weren't seen by anyone? Yes. That's a yes. You weren't seen by anyone? Yes. For 3 weeks, this family believed you were dead. We owe that man your life. Di tahun 2023, Guy Ritchie menyentuh tema yang lebih serius dengan latar belakang perang di Afghanistan. The Covenant bercerita tentang seorang tentara Amerika Serikat, diperankan Jake Gyllenhaal, yang mencoba menyelamatkan penerjemah lokal yang pernah menyelamatkan hidupnya selama bertugas di Afghanistan. Film ini membawa pesan yang lebih emosional dan humanis, dengan tetap mempertahankan elemen ketegangan yang solid. Meski jauh dari film-film kriminal dan aksi kocak yang biasa, Ritchie menunjukkan kemampuan naratifnya dalam menggali sisi kemanusiaan dan loyalitas di medan perang. Film ini mendapat ulasan yang umumnya positif dari para kritikus, salah satunya berbunyi, sebuah film thriller perang yang memuaskan dan diperankan dengan baik dengan kedalaman dramatis yang mengejutkan. The Covenant karya Guy Ritchie menceritakan kisah yang solid dengan pengendalian diri yang mengesankan. You've become very popular with the Taliban. I miss you. Love you, Daddy. Love you, Daddy. Adapun di tahun 2024, Guy Ritchie merilis The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Sebuah film yang bercerita tentang tim rahasia di Perang Dunia Kedua yang menggunakan taktik perang tidak sopan, alias brutal, untuk mengalahkan Nazi. Film ini diangkat dari kisah nyata, memiliki judul yang sama dengan buku terbitan 2016 karya Giles Milton yang mendapat ulasan positif dari para kritikus. Diperankan oleh Henry Cavill dan Eiza Gonzalez sebagai pemeran utama, ini merupakan film yang penuh dengan aksi, ketegangan, dan sejarah yang ditafsirkan dengan gaya khas Guy Ritchie. Mad. They'll need to be.
This is an unsanctioned, unauthorized mission. If we fail, England will be condemned to a lifetime under the German boot. And so I said, that is not a dog, that is my wife! It's very good. Pastikan untuk berlangganan dan nyalakan notifikasi, agar mendapatkan lebih banyak video seperti ini. Terima kasih sudah menonton.